Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Nila Pratiwi, nomor induk mahasiswa 2017-820-114, bersama rekan saya Amelia Zulfitri. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Karakter dengan materi memahami model pendidikan ketokohan Indonesia menurut Cut Nyak-Dien, Nyai Siti Walidah, Kartini, dan Dewi Sartika. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada model pendidikan ketokohan Indonesia menurut Raden Ajeng Kartini, atau yang sering kita kenal dengan Kartini. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di pribumi. Peran Kartini sangat penting dalam memajukan bangsa dan membuka mata bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan dengan kaum laki-laki. Pada masa hidupnya, Kartini banyak melihat perempuan yang berusia 12 tahun sudah dinikahkan dan hanya wajib mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Hal itu membuat Kartini sangat prihatin dan ingin memperjuangkan perempuan dengan mendirikan sekolah di Jepara. Setelah mengetahui keadaan perempuan dan juga pendidikan yang telah ditempuh oleh Kartini, maka itu akan membawa pengaruh pemikiran pendidikan perempuan yang diinginkan dan diidamkan oleh Kartini. Menurut Kartini, pendidikan perempuan adalah pendidikan yang harus diterima oleh seorang perempuan tanpa melihat jabatan, gelar, warna kulit, kaya dan miskin. Hal ini dikarenakan semua perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Terlebih lagi, bagi Kartini, tidak ada alasan perbedaan kelamin memberikan batasan pendidikan, di mana pendidikan perempuan dan laki-laki seharusnya setara. Setelah mendirikan sekolah untuk perempuan, Kartini memiliki 5 konsep dan model dalam pendidikan. Yang pertama, perempuan tempat pendidikan yang pertama. Menurut Kartini, perempuan merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Karena semua perempuan akan menjadi seorang ibu dan sudah kodrat ibu untuk memberikan pendidikan pertama bagi anak-anaknya sebelum pendidikan sekolah. Yang kedua, perempuan menjadi pembawa peradaban. Menurut Kartini, kedudukan perempuan sebagai pembawa peradaban sangatlah penting, karena tidak akan maju suatu bangsa jika kehidupan kaum perempuan tersebut tertinggal. Menurut Kartini juga, perempuan dapat membolak-balikan kehidupan manusia. Perempuan dapat membantu memajukan kesusilaan manusia, dan perempuan juga dapat menjatuhkan kehidupan kesusilaan manusia. Yang ketiga, pendidikan itu mendidik budi dan jiwa. Pendidikan yang dimaksud Kartini di sini bukan hanya mendidik secara pikiran, namun mendidik budi dan jiwa. Karena hal ini dirasa penting oleh Kartini. Percuma saja jika seseorang memiliki kecerdasan pikiran tetapi tidak memiliki budi pekerti. Karena dengan budi pekerti itulah orang akan memiliki kehidupan kesusilaan yang baik. Yang keempat, pendidikan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk kemajuan bangsa. Menurut Kartini, dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka akan tercipta kesatuan yang menjadikan kemajuan suatu bangsa lebih mudah untuk dicapai. Hal itu dikarenakan dengan bersatu, maka akan tercipta kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang bermanfaat bagi kemajuan suatu bangsa. Di sini perempuan dibutuhkan sama besar dengan peran laki-laki, sehingga seharusnya hak pendidikan perempuan sama besar dengan hak pendidikan laki-laki. Yang kelima, pendidikan untuk cinta tanah air. Pendidikan cinta tanah air tentu sangat penting untuk diberikan kepada generasi muda. Dengan cinta tanah air, maka pendidikan yang akan diterima digunakan untuk membangun dan memajukan bangsa dan tanah air. Selanjutnya ada model pendidikan ketokohan Indonesia Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika merupakan tokoh perempuan Sunda yang memiliki cita-cita tinggi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui pendidikan. Ia prihatin banyak perempuan yang dilecehkan oleh kaum pria. Menurutnya, perempuan harus hidup sejajar dengan laki-laki. Ia harus memiliki kecerdasan dan keterampilan yang akan membawanya pada taraf hidup yang lebih tinggi, dan cara untuk mendapatkannya yaitu dengan pendidikan. Namun yang terjadi pada lingkungan Dewi Sartika saat itu, ada fakta yang kuat bahwa orang tua sangat berat untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Mereka khawatir dan takut untuk membiasakan anak setiap hari bergaul dengan ratusan orang.
Orang tua pun tidak bisa memastikan bahwa anaknya akan mendapatkan teman yang baik. Selain itu, orang tua tidak dapat rela melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama bahwa mereka sesungguhnya tidak pernah bersekolah, tetapi mereka mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Selain pemikiran orang tua yang kolot dalam pandangannya terhadap pendidikan, juga kebiasaan mengawinkan anak-anak di usia dini telah menjadi penyakit masyarakat. Menurut Raden Dewi Sartika, pemikiran para orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dalam usia dini akan dapat diubah dengan pendidikan. Selain itu, menurut Dewi Sartika, sebagian orang berpendirian bahwa pendidikan untuk kaum perempuan dirasa tidak perlu, karena orang tua belum merasakan besar manfaatnya sekolah. Mereka menganggap di sekolah itu hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sebenarnya tidak hanya itu, karena masih banyak lagi mata pelajaran pokok yang perlu bagi keutamaan hidup seperti kebersihan, tata krama, disiplin, berhemat, dan berpikir. Oleh karena itu, menurut Dewi Sartika, anak yang rajin sekolahnya sampai tamat, baik perempuan maupun laki-laki, diharapkan akan menjadi orang yang baik. Menurutnya akan jauh lebih baik lagi jika mereka berasal dari keturunan yang baik, ditambah dengan pemeliharaan yang baik. Maka kebaikan itu akan berlipat ganda. Jika anak itu dijaga, dididik, dan diperhatikan, maka penglihatan dan pilihannya tentu akan berbeda dengan anak yang tidak baik penjagaan dan didikannya. Dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Dewi Sartika berpandangan bahwa perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Dalam hal ini, keturunan yang baik merupakan pembawaan dari lahir, sedangkan pemeliharaan yang baik berasal dari lingkungan atau pendidikan yang diperoleh anak didik. Jadi, dapat kita ketahui bahwa Dewi Sartika mempertautkan masalah martabat perempuan dan kemajuan bangsa, karena menurutnya mendidik perempuan adalah mendidik ibu bangsa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.